Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Malam hari ini kita akan belajar dari dua ayat. Dua ayat ini yang terngiang di pikiran saya waktu ada sebuah iklan film. Dan saya percaya kita sudah pernah menontonnya. Saat tiba kata-kata ini muncul, dua kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita memiliki tema Remember Who You Are. Ini saya ambil sebenarnya waktu itu saya bilang, tiba-tiba ada iklan film dan ditegaskan tentang Remember Who You Are. Siapa yang pernah nonton Lion King? Ada perkataan ini. Kalau kita lihat ceritanya Lion King ini, anak singa yang coba berlari dari panggilannya sebagai raja hutan. Karena sebuah insiden yang terjadi sehingga ayah singa ini harus mati. Dan anak singa ini lari sampai dia tumbuh dewasa. Anak singa ini tidak hidup dengan kawanannya, sesama singa. Tapi dia hidup dengan binatang-binatang lain yang seharusnya menjadi mangsa, kan gitu ya ceritanya. Sampai ada di sebuah titik diperhadapkan akan sebuah panggilan di dalam kehidupannya. Dan anak singa yang sudah menjadi besar ini, dia harus kembali ke kawanannya, tapi ada rasa takut di dalam hatinya. Sehingga babon, monyet besar, mengajak singa yang sudah menjadi dewasa ini bercermin untuk melihat siapa dirinya. Dan kita tahu ceritanya, ada sebuah kalimat yang berkata lewat suara bapaknya gitu loh ceritanya gitu. Remember who you are. Ingat siapa kau. Ingat siapa kamu. Kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 14. Satu bagian firman Tuhan ini yang Tuhan taruh, nanti kita lompat ke dalam 1 Petrus pasal 2. Mazmur 103 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa
kita ini debu. Sekali lagi saya bacakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Pemazmur mencoba memberikan gambaran bahwa Allah itu tahu siapa setiap kita. Yang dia ciptakan dari debu tanah itu, dia coba bentuk untuk menjadi serupa dan dengan gambarannya. Allah mengingat itu, apa yang dia ciptakan terhadap manusia. Hanya manusia yang Allah jadikan dari debu dan tanah. Saat dia menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, Allah hanya berkata dan semuanya jadi. Tapi saat dia menjadikan manusia, dia jadikan itu dari bahan yang ada, debu tanah. Sesuatu yang tidak bernilai, tapi Allah jadikan untuk menjadi penguasa, pengelola atas dunia. Sehingga di balik kerapuhan manusia itu, pemazmur mengingatkan bahwa Allah itu tahu siapa kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan kita dari debu ya akan kembali menjadi debu. Apa yang dapat dibanggakan dari debu dan tanah di dalam hidup kita? Yang penuh dengan kelemahan. Apa yang membuat kita begitu berharganya di hadapan Tuhan? Sehingga dia rela turun ke dalam dunia bagi saudara dan saya. Ternyata Allah tahu saat kita ini dari debu dan tanah, kekuatan kita tidak seberapa firman Tuhan katakan. Tapi dia datang untuk saudara dan saya. Remember who you are. Ingat siapa kamu itu. Berarti kita dulunya pribadi yang ada di dalam kelemahan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Saya ulangi sekali lagi. Tapi dari yang tidak ternilai itu, dia jadikan begitu bernilai bagi setiap kita. Sekarang kita lompat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 1 Petrus pasal 2. Saya percaya ini juga sering kali kita dengar. Om Hen, Pak Agus juga sering kali berbagi. Tapi dua bagian ayat ini juga yang Tuhan taruh di dalam hati saya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hal yang pertama yang dapat kita lihat di dalam ayat 9 ini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau dalam versi King James dikatakan, but you are a chosen generation. Kamu adalah generasi yang terpilih. Jadi setiap kita ada masanya di hadapan Tuhan. Generasi yang benar-benar Tuhan pilih. Jadi saat kita menjadi pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan adalah sebuah anugerah yang dapat kita nikmati. Karena Dia bawa setiap kita untuk kita bisa menikmati kasih karunia-Nya menjadi umat generasi pilihan Tuhan. Ilustrasi yang tiba-tiba terngiang di pikiran saya tentang serdadu angkatan. Saya percaya bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Kita prajurit. Saat ada seleksi angkatan, saya percaya rumah saya di Budak Payung, jadi kadang kalau ada seleksi untuk masuk ke tentara itu pasti lumayan macet tuh, daerah atas. Banyak tuh dengan seragam putih-putih calon seleksinya. Saat mengikuti seleksi itu saya percaya bahwa tidak semuanya akan terpilih dan masuk menjadi angkatan. Benar ya? Pasti akan ada aja yang gugur. Dan mereka yang terpilih akan begitu bangganya. Sebab mereka masuk untuk menjadi angkatan, menjadi pembela atas bangsa ini. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan panggil begitu banyak orang. Dia panggil. Tapi seleksi itu akan ada dan terjadi. Dan biarkan kita juga termasuk salah satu dari orang-orang pilihan yang masuk dan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa yang awal akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terawal lagi. Zaman saya kuliah, saya juga banyak melihat satu angkatan atau kakak kelas, awalnya begitu militan, sayanya yang enggak, saya yang biasa-biasa. Kenapa saya biasa-biasa? Ya karena lahir dari gereja yang biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang menarik bagi saya dulu. Apalagi yang model-model kita begini, wah, goodbye. Tidak ada sesuatu yang menarik.
Tapi makanya Tuhan jadikan saya juga seperti ini ya juga. Makanya kadang agak ketahuan untuk diri sendiri. Saya termasuk orang yang anti dudukan karismatik. Paling anti. Itu ya, kadang yang anti gitu Tuhan tangkap. Percayalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Melewati setiap seleksi sehingga saudara dan saya ada saat ini untuk menikmati kasih karunia Dia. Sehingga pada saat Dia memilih setiap kita, ada sebuah kemerdekaan yang keluar dari hati kita. Ada rasa syukur yang mengalir keluar. Yang kedua, yang kita lihat di sini katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Dia jadikan setiap kita menjadi imamnya Dia. Tapi bukan hanya berhenti sampai di imamat, imam. Dikatakan imamat yang rajani. Jadi saat saudara dipanggil, setiap kita, saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi imamnya, kalau kita flashback kepada dalam perjanjian lama, imam adalah orang-orang yang dipersiapkan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi jembatan antara umatnya dan Tuhan. Mereka yang diperbolehkan untuk membawa korban, menyembelihnya di hadapan Tuhan. Yang boleh masuk untuk menghadap hadirat Tuhan. Dalam bentuk imam di dalam perjanjian lama, Tuhan coba memberikan gambaran kembali. Kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, sudah Dia berikan untuk setiap kita bisa datang pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Bukan lagi lewat tanda kutip seperti calo, enggak. Tapi kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan saat Tuhan sudah memberikan bahwa kita menjadi imamnya Dia, sehingga ada sebuah pengharapan yang muncul bahwa kita kembali untuk membangun sebuah hubungan, sebuah persekutuan yang langsung dengan pencipta kita. Dan saat hubungan itu Tuhan pulihkan, ada sebuah gelar lagi yang ada dikatakan imamat yang rajani. Imam-imam yang Tuhan berikan kuasa, otoritas di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kalau kita berbicara tentang raja, itu berbicara tentang kuasa, kekuasaan Dia, power Dia, otoritas yang bisa Dia berikan kepada orang-orang yang ada
di bawahnya dia. Jadi bukan hanya sekedar imam, tapi imam yang Tuhan berikan otoritas. Sebab kuasanya sudah Tuhan berikan lewat rohnya di dalam setiap hati kita. Dan firman Tuhan sendiri berkata bahwa saat Bapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan saat Tuhan ada di dalam setiap kita, saya percaya bahwa Tuhan memberikan otoritas dan kuasanya untuk kita bergerak, supaya apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar imam, tapi imam yang Tuhan berikan otoritas untuk bergerak di dalam kuasa yang sudah Allah kerjakan di dalam saudara dan saya. Saya tadi cukup bergumul karena tiba-tiba saya ditelepon dari rumah berkata, "Bang, doakan Bapak kena gejala stroke." Itu pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang, Pak, sudah langsung aja ke rumah sakit, biar segera ditangani. Nunggu nanti malam aja bang, kok nggak besok? Ngapain nunggu Pak? Sudah langsung ke rumah sakit, nggak apa-apa biar Bapak dipijat dulu. Ya udah habis dipijat langsung ke rumah sakit. Saya bilang jangan sampai Bapak jatuh, karena kalau sudah jatuh banyak hal yang terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Setiap kita punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Dan saat saya ingin menyampaikan kebenaran seperti ini, yaitu menjadi pergumulan. Tapi satu hal saya percaya, saat kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, Allah akan kerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dia lakukan lebih besar. Saya bilang sama adik, kita cari waktu untuk kita pulang ya. Kita imam-imamnya Tuhan, imamat yang rajani. Jadi mari kita bangun lebih dalam persekutuan dengan otoritas yang sudah Tuhan kasih, sebab rohnya tinggal atas setiap kita dan dia bergerak bagi saudara dan saya. Yang ketiga dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi imam ada di dalam kekudusan. Ada sebuah titel yang kita emban sebagai orang-orang yang dikhususkan
Firman Tuhan katakan tadi yang di bagian akhir, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kehidupan kita yang dulu ada di luar Tuhan ternyata ada di dalam kegelapan. Saat Dia memanggil kita, Dia bawa kita menikmati terang kemuliaan. Saat berbicara terang berarti kegelapan itu harus menyingkir. Berarti itu juga yang harusnya ada di dalam kehidupan setiap kita. Di awal-awal saya lahir baru Bapak Ibu Saudaraku, saat ada sebuah kesempatan pulang ke rumah, ke Binjai, bukan rumah saya Budak Payung ya. Pulang ke Sumatera, saya pasti ambil waktu untuk puasa. Karena saya tahu background dari keluarga saya. Penuh dengan okultisme. Jadi sebelum saya pulang, saya pasti puasa. Dan saat saya menginjakkan kaki di halaman rumah, saya berkata, setiap tempat yang diinjak oleh kakiku, itu diberikan Tuhan kepadaku. Otoritas Tuhan yang mengalir atas rumah ini. Karena saya tahu bapak saya dukun. Cukup disegani. Jadi itu peperangan rohani kalau pulang. Jadi sebuah kesempatan yang Tuhan berikan saat setiap kita sudah Tuhan khususkan untuk sebuah pekerjaan khusus yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Itu Allah berikan bagi saudara dan saya. Karena saat kita hidup di dalam kekudusannya, saya percaya kemanapun kita pergi, kita membawa hadiratnya. Kita membawa hadirat Tuhan. Sehingga kalau hadiratnya ada bersama-sama dengan kita, saya percaya tidak akan ada yang sanggup melawan kita. Sekarang kita berbicara banyak hal tentang dunia roh ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena seringkali yang terjadi di alam roh, yang terjadi di kedagingan kita itu dimulai dari alam roh. Kok saya jadi lari ke situ ya? Makanya saat kita berdoa, mengambil waktu doa ini 24 jam, kita sedang berperang di alam roh. Sehingga pada saat di alam roh itu terjadi kemenangan, saya percaya itu akan terjadi di alam daging. Saya sedikit kesaksian, saya sudah pernah kesaksian Bapak Ibu Saudaraku. Di awal-awal kita buat doa semalaman, selesai doa, misalnya kita mau break,
gitu ya. Tapi saya percaya ini sudah selesai. Oke, so jangan ada ketakutan. Saya hanya cerita yang dulu pernah terjadi. Saat kita melakukan doa semalaman, kita break tengah malam. Waktu ke toilet, gambaran teman-teman hilang dulu ya. Waktu ke toilet, wah tiba-tiba semerbak harum. Wah, luar biasa. Itu ada saksinya tuh, Lazarus. Yang sering ngelihat. Saya berkata seperti ini. Menang mana? Hadiratmu atau hadirat Tuhan? Silahkan kamu hadir. Tapi hadirat Tuhan akan buat kau lari. Percayalah, hadiratnya akan sungguh memberikan kenyamanan di dalam hidup kita. Amin. Karena kita yang terakhir itu adalah miliknya. Kita ini milik Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak akan ada yang sanggup mengambil engkau saat Tuhan sudah menggenggam hidup kita. Jadi kalau kita mau lari pun, kalau Tuhan sudah genggam ya kita nggak bisa lari di tempat. Kita nggak bisa lari. Dan kalau kita sudah menikmati artinya hadirat Tuhan, terus kita lari, percayalah, tidak akan bisa membuat kita berlama-lama keluar dari hadiratnya. Kita tahu hidup dalam anugerahnya. Karena saudara dan saya sudah dipilih Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebab saudara dan saya miliknya Dia. Kalau namanya miliknya, saya percaya pasti akan selalu dipertahankan. Benar ya? Saat kita punya sesuatu yang berharga, coba misalnya mau diambil orang, saya percaya kita akan coba mempertahankannya dengan begitu kuat. Benar ya, Bapak Ibu Saudaraku? Karena ini sesuatu yang berharga bagi kita. Begitu juga saudara dan saya. Berharga di hadapan Tuhan. Karena kita miliknya Dia. Kita ini milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pemilik kita seharusnya tahu. Dan Dia tahu. Makanya Mazmur 103 itu, Tuhan tahu bahwa kita ini dari debu dan tanah. Dia tahu. Yang tidak punya kekuatan, yang penuh dengan kelemahan, tapi Dia datang bagi saudara dan saya. Biarkan 4 hal bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita
generasi yang sudah Tuhan pilih. Imam-imam yang Tuhan berikan otoritas, yang sudah Tuhan kuduskan. Dan yang menjadi miliknya Tuhan. Biarkan itu ada dan mengingatkan kita kembali bahwa rohnya yang tidak terbatas itu sedang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, kita bawa bersama-sama di hadapan Tuhan, sehingga Allah kita akan mengerjakan segala sesuatunya. Kita bangkitkan roh kita untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya.